ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى اخر الزمان. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والصحة والسلامة والهداية والتوفيق علينا اللهم آمين. أما بعد. Yang saya hormati, saya muliakan para dokter dalam kajian dietis mengaji, kita semua yang hadir di ruang Zoom dan juga di masjid yang mulia ini. Azza Allah muliakan jemaah, semoga Allah memuliakan kita semua. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah mengaruniakan kepada kita begitu banyak nikmat, dan sore ini kita memetik nikmat yang tiada tara, yakni bersama kita dalam tolak ini di masjid yang mulia ini. Dan tentu saja ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan ini adalah nikmat insyaallah ilmu nafi' yang merupakan salah satu bukti alamat kalau Allah menghendaki kita mendapat menuju jannah. Allahumma amin. Tentu saja kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali kita berselawat, 10 selawat Allah berikan kepada kita. Satu kali kita berselawat, 10 salawat Allah berikan kepada kita. Ketika Allah berselawat kepada hambanya, itu artinya Allah memberikan kasih sayang dan rahmatnya. Dan hal ini merupakan satu karunia yang tidak ditemukan pada umat sebelumnya, hanya ditemukan pada umat Muhammad SAW. Baik para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kita tentang dzikir dan tadabbur. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mencoba membahas tentang masalah tadabbur, dan kali ini kita akan bahas tentang masalah dzikir. Sebelum kita masuk pada kitab kita, yaitu Tazkiyatun Nufus karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, saya ingin membuat sebuah pengantar sedikit betapa pentingnya zikir bagi kita, yakni maka dari zikir, eksistensi zikir bagi seorang hamba Allah. Para ulama kita mengatakan zikir itu adalah al-manzilatul kubra allati minha yatasawwaru al-'abd. Zikir itu adalah kedudukan yang sangat besar, kedudukan yang sangat agung bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zikirlah orang-orang yang arif billah, orang-orang yang mengenal Allah, membekali diri. Dan para ulama kita mengatakan bahwasanya zikir itu adalah qutul qulub, yaitu makanan hati, makanan jiwa dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka faqatha salat al-ajsad laha qubur. Ketika zikir itu adalah makanan jiwa, seperti sebagaimana makanan-makanan kita terhadap jasad, maka tatkala seseorang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia terpisah dari zikir, itu laksana jasad itu seperti kuburan. Orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengisi jiwanya dengan zikir, maka jiwanya kosong, seperti jasad yang tidak punya roh. Jadi tatkala seseorang melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seperti raganya ini seperti kubur di mana tidak ada kehidupan. Sama seperti sebuah kampung, di kampung itu tidak ada penduduk. Tentu saja kampung itu sangat sepi dan sunyi. Begitu juga jiwa kita. Ketika kita alfa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jiwa itu sunyi, hati itu sunyi. Hati yang sunyi selalu angkat. Tentu di situ akan datang jin-jin, akan datang syaitan-syaitan, akan datang orang-orang jahat yang masuk di kampung-kampung yang tidak ada
Inilah diberikan oleh para ulama orang yang abai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama juga mengumpamakan bahwasanya zikir itu laksana air di pertanian yang cukup luas. Karena jiwa itu begitu luas. Ketika tempat pertanian itu, peladangan itu disirami oleh air, maka dia akan subur. Maka tumbuhlah di situ tanaman-tanaman yang hijau, buah-buah yang ranum, bunga-bunga dan seterusnya. Maka ladang itu atau pertanian itu begitu indah sekali. Tapi ketika air tidak ada di pertanian itu, di peladangan itu, apa yang terjadi? Maka semua besar, tanaman-tanaman menguning, kemudian bunga-bunga mati, dan seterusnya. Dan tentu saja tidak berbuah. Kalaupun berbuah, buah yang sangat buruk. Sebab itulah hati yang tidak diisi dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya menjadi gersang. Dan ikhwah yang berkata Allah, para ulama mengatakan, wassalamul wasil wal alaqatu allati kanat bainahum wa bain 'alamin ghuyub. Maka zikir itu merupakan wasilah, merupakan jalan, merupakan sarana, merupakan hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Zikir itulah yang kembali mengingatkan kita tentang Rabb kita, tentang eksistensi kita dan eksistensi Rabb kita. Ketika seseorang tidak berzikir, maka dia melupakan Rabb. Maka dia akan diisi oleh kesadaran-kesadaran yang lain, kesadaran-kesadaran duniawi, kesadaran hawa nafsu. Tetapi ketika dia berzikir, dia ingat kepada Allah. Itulah yang menghubungkan dia dengan Allah. Oleh sebab itu, maka semakin orang sering berzikir, maka hubungan itu semakin sering. Dan kita juga melihat ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli jarihatin minal jawarih rububiyyah. Setiap anggota tubuh kita ini, semua anggota tubuh kita ini bisa kita gunakan untuk beribadah. Bisa kita gunakan untuk beribadah. Kita sholat, misalnya kita takbir, kita rukuk, kita sujud menggunakan jawarih. Yani jawarih itu anggota tubuh kita. Dan itu terbatas waktu, sangat terbatas. Tidak selamanya kita bisa sholat. Tidak selamanya kita bisa sujud, bisa rukuk. Tetapi zikir adalah ibadah yang tanpa batas, ibadah yang ghairu mu'aqqat. Artinya tanpa ada waktu, kapan pun kita bisa berzikir. Di waktu masyarakat sangat ramai, manusia ramai, kita bisa berzikir. Di waktu dalam kesendirian kita bisa berzikir. Ketika kita semangat, kita bisa berzikir. Ketika kita capek, kita bisa berzikir. Oleh sebab itu, zikir ibadah yang sangat mudah. Kapanpun, dimanapun, kita bisa dalam keadaan apapun, kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah maka ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir itu adalah ibadah yang dikaruniakan Allah kepada setiap hamba yang mau melakukannya, dan mereka semua mampu. Dan tidak ada uzur. Artinya, kalau orang sholat, tatkala dia tidak bisa berdiri, maka dia akan duduk. Tatkala dia tidak bisa duduk, dia berbaring. Tapi zikir bisa dilakukan kapan saja, mau berdiri, mau duduk, dan itu bukan uzur dari satu kepada yang lainnya tidak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi kata Allah, silih bergantinya malam dan siang, itu tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memiliki kecerdasan. Ulul albab itu memiliki kecerdasan intelektualnya dan juga kecerdasan spiritualnya. Jadi orang-orang yang memiliki kecerdasan itu dia akan berpikir
tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan alladzina yadhkuruna Allah. Siapa itu ulul albab? Siapa orang yang memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual itu? Allah katakan alladzina yadhkuruna Allah. Orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, orang yang berzikir kepada Allah qiyaman, waktu dia berdiri, wa qu'udan, waktu dia duduk, wa 'ala junubihim, ketika dia berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan dia memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu dalam ayat ini menghubungkan beberapa hal. Yang pertama, ikhwah yang dirahmati Allah, dengan zikirlah manusia bisa menghubungkan kecerdasan dia tadi, kecerdasan intelektualnya. Dia bisa berpikir tentang penciptaan semesta ini yang tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, yang bisa menghantarkan dia pada sebuah konklusi bahwa semesta ini pasti diciptakan, dan itu menghantarkan sebuah kesadaran rububiyah, keyakinan rububiyahnya, tauhid rububiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu memotivasi dia untuk selalu ingat kepada Rabbnya dalam bentuk kesyukuran. Maka dia akan berzikir ketika dia berdiri, ketika dia duduk, dan ketika dia berbaring. Dan itu kembali ketika orang selalu berzikir, itu akan memotivasi dia. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yaitu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kesadaran intelektual dia itu menumbuhkan kesadaran spiritual dia, kembali menyadarkan kesadaran intelektual dia yang kembali pada spiritualitas ini. Jadi, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir itu adalah sesuatu yang menjadi amalan orang-orang saleh, amal Nabi, amal orang-orang saleh. Karena itulah Nabi SAW diriwayatkan oleh para sahabat banyak sekali kita temukan di dalam kitab-kitab para ulama bab al-adhkar, yaitu tentang bab zikir-zikir, di mana Rasulullah pada setiap saat ada zikir waktu pagi, ada zikir waktu petang, ada zikir makan, zikir selesai makan, zikir mau tidur, zikir bangun tidur, pada setiap kesempatan apa. Tapi kita yang tidak mampu kadang-kadang untuk menghafal, mengamalkan. Kalau kita tidak bisa menghafal semua itu, maka ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berzikir dengan zikir-zikir yang umum seperti istighfar, seperti hauqalah, la haula wala quwwata illa billah, seperti tahlil, la ilaha illallah, seperti sholawat. Ini semua adalah bentuk-bentuk zikir. Baik, nanti akan kita lanjutkan penjelasannya. Silakan Dr. Rian untuk memulai bacaan kita. Bismillah. Cakupan zikir. Zikir atau tadzakkur adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang diperintahkan Allah untuk mengingatnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum nadhir. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Surah Fatir ayat 37. Yaitu tegaknya hujjah dengan memberi peringatan yang datang kepada kalian dan dengan memberikan kepada kalian umur yang panjang sehingga kalian banyak memiliki kesempatan untuk berzikir sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatnya di dalam Al-Qur'an. Ya, baik. Wah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu karunia yang Allah berikan kepada kita adalah usia. Hari ini mungkin ada di antara kita yang sudah mencapai usia 50 tahun atau yang lebih, ada yang sudah mungkin baru sekitar 30-an tahun atau 20 tahun dan seterusnya. Tapi itu adalah umur yang sangat panjang yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang luar biasa. Umur yang panjang itu Allah berikan kepada kita agar kita bisa memahami tentang ciptaan,
bisa memahami tentang kekuasaan Allah. Dengan memahami ciptaan Allah, kita memahami tentang kekuasaan Allah. Karena setiap apapun yang Allah ciptakan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan usia yang panjang itu merupakan kesempatan. Ada orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usia 20 tahun belum mengenal Islam. Lalu Allah berikan kesempatan bagi dia diperpanjang umur, atau Allah takdirkan umurnya panjang sampai pada usia 30 tahun. Mungkin akal kecerdasannya belum juga memikirkan tentang kekuasaan Allah, belum menerima hidayah. Dengan kata sederhananya, belum menerima hidayah. Peringatan-peringatan dari Allah dan Rasul-Nya itu belum menjadi bahagian dari kehidupan. Lalu Allah berikan kesempatan bagi dia. Untuk apa ya? Kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk mengimani Allah, untuk mengenal Allah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja intinya adalah untuk mensyukuri semua nikmat itu. Itulah di antara fadilah umur dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita kan tidak tahu sejauh mana usia kita. Ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada tanda-tanda usia panjang, usia pendek, tapi itu kan tidak bersifat absolut. Ada orang yang sakit-sakitan, usianya panjang, sampai 80 tahun, 85 tahun. Ada orang yang nggak sakit, tapi usianya pendek. Karena sebab-sebab kematian itu begitu banyak. Karena sebab kematian bukan hanya penyakit, ya. Tapi alam semesta ini semua bisa jadi sebab kematian kita. Bisa ada benda yang jatuh dari langit, bisa bumi ini merenggang, bisa hujan topan, bisa kebakaran, bisa tabrakan, dan seterusnya. Betapa banyak sebab-sebab kematian. Oleh sebab itulah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesempatan usia ini maka gunakan itu untuk memahami dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Apa hubungannya zikir dengan tadabbur dalam konteks kajian kita hari ini? Begini, Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada beberapa hal yang beliau katakan di sini. Yang pertama, zikir itu membaca sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Zikru asma'illahi azza wa jalla wa sifatihi wa madahihi wa thana'ihi atau thana'i alaihi. Yaitu menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zikir. Menyebut nama-nama Allah, menyebut sifat-sifat Allah, itu zikir. Subhanallah. Walhamdulillah. Al-Fana, memuja Allah, itu zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, inna Allah ala kulli syai'in qadir, was-sami'ul 'alim. Ini zikir. Astaghfirullah, ini zikir. Menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk doa itu zikir. Doa itu zikir. Ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Ghafur, ya Ghaffar, ya Ghafir, ighfir dzunubi. Ini adalah zikir. Yaitu menyebut nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, memuja Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir. Kemudian yang kedua, al-khabaru 'anillahi 'azza wa jalla bi ahkami asma'ihi wa sifatihi. Jadi memberikan informasi kepada manusia tentang asma-asma Allah, tentang sifat-sifat Allah. Misalnya, kita mengatakan kepada sahib kita, kita ingatkan kepada dia, jangan melakukan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kita bersembunyi, Allah mengetahui kita. Inna Allah sami'un 'alim. Tatkala kita memberikan nasihat, tatkala kita mengingatkan dia tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan orang tentang sifat-sifat Allah, tentang kekuasaan Allah, itu adalah zikir. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-khabaru 'anillahi 'azza wa jalla bi ahkami asma'ihi wa sifatihi. Yaitu memberikan informasi kepada orang, mengajarkan orang atau menyadarkan orang tentang sifat-sifat Allah,
tentang nama-nama Allah itu adalah zikir. Yang ketiga, ini termasuk zikir. Zikrul amri wal nahi, yaitu mengingatkan orang tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, tentang ini larangan Allah, ini perintah Allah. Itu termasuk zikir. Misalnya termasuk waktu salat, kita ingatkan keluarga kita, ayo tinggalkan semua pekerjaan kita. Mari kita salat, mari kita salat berjamaah. Kan begitu? Mari kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, mari kita beribadah. Itu termasuk zikir. Mengingatkan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita waqimus shalah. Warka'u ma'ar raki'in. Tegakkan kamu salat dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Ini termasuk zikir. Tatkala seseorang dai misalnya, dia mengajak orang kepada perintah-perintah Allah, mencegah orang dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, itu termasuk zikir. Maka sepanjang dia menghubungkan itu dengan Allah, dengan niat lillahi ta'ala, itu menjadi ibadah dan itu sebagai zikir. Insyaallah nanti akan kita bahas sedikit bagaimana fadilah-fadilah zikir itu yang dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, zikru alaihi wa ihsani. Kita mengingatkan orang lain, menyebutkan tentang kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan karunia Allah yang diberikan kepada kita. Misalnya, ada orang yang belum hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan, dari kesyirikan kepada tauhid. Misalnya seperti kita jelaskan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan kepadanya begitu banyaknya harta, kedudukan, keluarga, dan seterusnya. Lalu kita menjelaskan kepada orang itu tentang kebaikan Allah kepadanya agar dia sadar, ya, dan dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mau membersihkan dirinya, mentazkiyah dirinya dari semua dosa-dosa yang ada, itu adalah bagian dari zikir. Jadi tazakkur yang kita bahas di sini ini termasuk dari zikir. Ketika kita memberikan peringatan kepada orang lain, mengingatkan orang lain, atau kita sendiri misalnya mengingat ciptaan-ciptaan Allah atau mempelajari ciptaan-ciptaan Allah, semua itu kita hubungkan kembali kepada Allah dan hal-hal yang lain. Tazakkur itu bahagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan dalam Al-Quran Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah." Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah untuk memberi pengajaran kepadamu. Surah Al-Baqarah ayat 231. Iya. Jadi wazkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingat kamulah nikmat Allah kepada kamu. Wazkuru ni'matallah. Jadi menjadi kewajiban bagi kita untuk mengingat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah. Dan juga mengingat. Mengingat di sini tidak saja mengingatnya, tapi mempelajari, memahami dan mengamalkan apa yang Allah turunkan kepada kita, kepada Nabi kita, diajarkan kepada para sahabat, diajarkan kepada tabi'in, para ulama-ulama kita, sampai kepada kita. Apa itu? Minal kitabi wal hikmah, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib bagi kita karena Allah perintahkan dengan fi'il amr, wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Jadi ingatkan nikmat Allah kepada kamu. Kemudian apa yang harus kita ingat? Wa ma anzala. Jadi ingat kamu apa yang diturunkan Allah kepada kamu dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu jangan kamu lupa. Ketika kita men-saving itu dalam memori kita, dalam hati kita, Al-Quran dan sunnah sebagai pedoman hidup kita, insya Allah itu akan selalu menjadi kompas dalam hidup kita. Akan selalu memproteksi kita, mengarahkan kita ke arah mana kita akan melangkahkan kaki kita dalam hidup ini. Jadi makanya Allah perintahkan selalu diingat itu. Ingat nikmat Allah kepada kita. Bagaimana kalau Allah mencabutnya?
Allah mengambilnya. Misalnya kita punya kedudukan, Allah cabut kedudukan itu. Misalnya kita punya harta dan kekayaan, Allah ambil kekayaan itu, Allah bangkrutkan kita. Misalnya kita punya keluarga, Allah ambil keluarga itu dari kita. Apa yang terjadi dari kita? Kesedihan, kesedihan, dan kesedihan. Sebelum itu terjadi, wadhkuru ni'mat Allah. Ingatlah nikmat Allah itu agar kita bersyukur. Dan ingatlah apa itu? Apa yang diturunkan Allah berupa Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita. Karena itulah pedoman hidup kita yang mengantarkan kita untuk hayat saat, untuk hidup bahagia. Tanpa itu hidup ini akan hampa. Yang paling benar, yang paling baik adalah dengan mengingat, maka seseorang akan merasa bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru idh kuntum qalilan fakatsarakum." Ingatlah ketika kamu dalam sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Surah Al-Baqarah. Mengingat nikmat adalah termasuk zikir yang diperintahkan kepada mereka, sebagaimana mereka diperintahkan untuk mengingat kisah-kisah para nabi terdahulu, sesuai dengan firman-Nya pada surah Maryam. Pertama, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam Al-Quran pada ayat 51, dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam Al-Quran, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam Al-Quran pada ayat 56, dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam Al-Quran. Kemudian pada surat Shad ayat 45, dan ingatlah apakah Ibrahim, Ishak, dan Yakub pada ayat surat Shad ayat 17, dan ingatlah akan hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Ya. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat nikmat termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang diperintah. Karena itu tadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kita tidak memiliki apapun. Tak ada sedikit pun kekuasaan kita secara hakiki. Semuanya itu adalah pemberian Allah dan karunia Allah. Betapa banyak makhluk Allah. Manusia hari ini 8 miliar, lebih kurang, kan seperti itu. Allah pilih kita untuk menjadi orang yang memiliki pendapatan, orang yang memiliki harta, orang yang memiliki kedudukan, orang yang memiliki keluarga. Allah percayakan kepada kita, Allah berikan itu kepada kita. Dan ketika sadar kita bahwasanya itu adalah karunia Allah, pemberian Allah, nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah zikir. Dan cara itulah akan memotivasi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pastikan Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, la in syakartum la zidannakum. Kalau kamu mensyukuri nikmat Allah itu, la in syakartum, nikmat hidup, nikmat usia, nikmat kedudukan tadi, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat persahabatan, nikmat ibadah. Kalau kita mensyukuri semua itu, la azidannakum. Pasti Allah tambah kebaikan, Allah tambah keberkahan. Maka tak ada orang beribadah itu bangkrut, tidak ada orang bersyukur bangkrut. Allah tambah kebaikan. Kalau tidak pada kuantitasnya, tapi adalah pada keberkahannya, pada kebaikan harta itu bagi kita, kedudukan itu bagi kita, keluarga itu bagi kita. La in syakartum la azidannakum. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, kalau kamu kufur kepada nikmat Allah, kamu tidak syukuri itu, kamu abaikan itu, tidak kamu hubungkan diri kamu dengan Allah, capaian-capaian itu tidak kamu hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, kamu lupakan Allah Subhanahu wa taala, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab kami itu sangat berat. Dan itu bisa saja Allah timpakan azab itu di dunia ini. Allah cicil azab itu sedikit. Allah beri hidup seseorang itu gelisah, tidak tenang. Harta sudah banyak dikumpulkan, anak keluarga sudah banyak, kan begitu. Kedudukan sudah banyak, tapi hidup terasa hampa, tidak punya tujuan hidup, tidak punya orientasi hidup, tidak punya manisnya hidup. Kenapa ya? Karena tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa itu sangat menyedihkan sekali. Di mana kita lagi mencari kebahagiaan? Pada keluarga nggak ada kebahagiaan, pada harta nggak ada kebahagiaan, pada kedudukan nggak ada kebahagiaan.
semua justru menghimpit seseorang itu. Karena itu ya, tak ada caranya kecuali kita mensyukuri nikmat itu. La in syakartum la azidannakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Sedikit dokter ya, saya ingin membacakan beberapa hadis Nabi dalam konteks ini. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan karunia yang akan kita peroleh. Ada sebuah hadis, satu hadis yang diriwayatkan Abu Darda radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW qala, beliau pernah bersabda, ala unabbiukum bi khairil a'mali, apakah kamu mau aku ceritakan, kata Nabi, sebagus-bagus amal kamu, amal kamu yang paling bagus, wa zakaha 'inda malikikum, dan yang paling bersih dari semua yang kamu miliki, dari semua nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Kemudian wa arfa'iha fi darajatikum, dan itu akan mengangkat kedudukan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat kedudukan seseorang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul lakum, dan wa khairul lakum, dan kebaikan bagi kamu, min infaqid dhahabi wal wariq, itu lebih besar dari ketika kamu menginfakkan emas, menginfakkan perak. Wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum, dan demikian juga itu lebih baik ketika daripada kamu mengalahkan musuh-musuh kamu tundukkan musuh-musuh kamu. Qalu bala, jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bala ya Rasulullah, bahkan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja para sahabat adalah orang-orang yang sangat antusias, untuk mendapatkan kebaikan dan fadilah-fadilah dalam agama ini. Mereka mengatakan, qalu bala, tentu ya Rasulullah. Faqala, lalu Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, zikrullahi ta'ala, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini ikhwah, hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Nabi katakan, Nabi tanya para sahabat, ala unabbiukum bi khairi amali, apakah kamu mau aku ceritakan, aku sampaikan sebagus-bagus amal kamu? Sampai-sampai kata Nabi SAW, itu lebih bagus dari harta yang kamu infak, emas dan perak yang kamu infak, itu lebih bagus dari itu. Kata Nabi adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu tadi bisa kita menyebut nama-nama Allah, bisa kita membaca ayat-ayat Allah, Al-Quranul Karim, bisa kita membaca sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa juga kita mengajarkan, bisa kita memberikan tadabbur, peringatan kepada orang, amar ma'ruf nahi munkar, bisa kita menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada seseorang agar dia bersyukur. Itu semua masuk dalam kategori zikir. Kalau itu kita lakukan ikhwah, maka Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik daripada amal-amal infak yang kita sedekahkan kepada orang lain. Demikian juga dalam riwayat lain dari Abdullah bin Busr radhiyallahu taala anhu, anna rajulan, bahwa saya seorang laki-laki qala, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kasurat 'alayya, sesungguhnya syariat Islam itu kan banyak sekali, kalau menurut saya banyak sekali wahai Rasulullah. Fa akhbirni bi syai'in tashabbatu bihi, coba ceritakan kepadaku wahai Rasulullah yang aku ketika melakukan itu lebih baik aku lakukan daripada yang lain, amal-amal yang lain. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu lisanuka rutban min dzikrillah, sedangkan membasahi lisan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang lain juga dijelaskan ada 4 hal yang membuat jiwa manusia tenang. Karena
tanzilu tuma'ninatu wa ghasyiyanur rahmah wa ihatatul malaikatu bihim wa dzikruhum fil mala'il a'la. Yaitu pertama tenang jiwanya. Dia mendapatkan kucuran rahmat, dia dinaungi oleh malaikat. Siapa itu? Ini yang dijelaskan oleh Abu Hurairah. La yaquluna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaikah. Tidaklah mereka kecuali malaikat mereka dengan sayap-sayap. Dan kemudian wa wasyathumur rahmah, dinaungi oleh rahmat Allah, kasih sayang Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah turunkan kepada mereka ketenangan batin. Wa zikrullahu fi man 'indah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut hamba-hambanya itu di mana? Di tempat yang paling tinggi. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut nama orang-orang itu. Ya, baik, kita lanjutkan. Baik, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 hal ini ketika seseorang berada di majlis, termasuk dalam majlis pengajian zikir, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, termasuk dalam zikir itu adalah talabul ilmi. Kita menuntut ilmu syariat. Kita sebut di situ qala Allah taala wa qala Rasulullah SAW. Maka itu adalah majlis dari majlis zikir yang terbaik. Ketika kita berada di majlis itu, maka kita dinaungi oleh sayap-sayap malaikat, dikucuri dengan kasih sayang Allah, diturunkan ketenangan batin bagi kita, dan kita disebut Allah Subhanahu wa taala fis sama, di atas langit sana. Baik, ikhwan. Dan banyak sekali seperti firman Allah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah itu hati seseorang akan menjadi tenang? Karena itu ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan hanya sebuah konsep bagi kita, tapi ini adalah sebuah hasil dari sebuah pengalaman hidup yang disimpulkan oleh para ulama, dari pengalaman hidup mereka. Begitu panjang hidup mereka dari generasi ke generasi. Ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in. Mereka selalu mengajarkan tentang zikir ini. Oleh sebab itu, ikhwah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tidak perlu diragukan. Yang perlu coba kita amalkan dan kita rasakan hasil dari lisan kita basahi dengan zikir. Zikir qalbi dan zikir lisan. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, sebagus-bagus zikir itu dengan lisan dan hati kita. Bil qalbi wa bil lisan. Dengan hati dan dengan lisan kita. Kemudian kalau tidak, bisa dengan lisan, dengan hati. Dengan hati. Tapi nggak ada zikir hanya dengan lisan tanpa hati. Ya. Melayang kemana-mana, kan nggak ada. Tapi bisa, yang terbaik itu adalah zikir lisan dan zikir qalbi. Atau zikir qalbi. Jadi kalau itu kita rutinkan, Allah akan memberikan cahaya kepada kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya az-zikru lil qalbi mislul ma'lis sama. Sebagaimana juga sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya zikir bagi hati itu seperti air bagi ikan. Ikan baru bisa hidup itu ketika ada air. Ketika air tidak ada, maka ikan akan mati. Mungkin ada yang bisa bertahan hanya beberapa jam, setelah itu mati. Begitulah orang ketika tidak berzikir kepada Allah, maka hatinya akan mati. Ketika dia tidak mendawamkan zikir itu, dia tidak, misalnya kan, minimalnya kan zikir itu bagi kita adalah 5 kali sehari semalam, dalam rute-rute dalam waktu-waktu tertentu, itu salat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Tapi sebaiknya ikhwan,
agar hati kita menjadi sehat, menjadi gemuk, kan begitu, menjadi sejahtera, maka selalu diisi dengan air ikannya. Jangan sampai kekeringan. Ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian mereka juga mengatakan bahwasanya zikir itu memberikan cahaya dalam hati kita. Orang yang berzikir, maka hatinya akan bersinar. Hatinya menjadi lembut. Orang yang biasa merutinkan terus berzikir, coba amalkan ini. Terus berzikir kepada Allah, hatinya akan mudah menerima kebenaran. Hatinya lembut. Hatinya mudah insaf, hatinya mudah sabar, hatinya bisa dikendalikan, bisa mengendalikan hawa nafsu. Itu dengan zikir kepada Allah. Rutinkan itu. Rutinkan zikir kepada Allah, maka akan bercahaya. Dan itu juga akan membuat ketenangan pada wajah. Tidak gelisah. Tidak gelisah. Ketika orang merutinkan melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah maka zikir-zikir para ulama itu luar biasa. Tapi tak perlu juga kita, ikhwah, bersikap bersikap berlebih-lebihan dalam hal ini. Kita lihat kondisinya. Kapan kita zikir jahar, kapan kita zikir sir. Di mana tempatnya kita menjaharkan, menguatkan, di mana kita mensirkan. Harus tahu kita pada tempat-tempat tertentu agar kita tidak terjebak nanti kepada ria. Karena kita kadang-kadang kita berzikir kepada Allah, akhirnya muncul ria. Oleh sebab itu dijaga. Sebagaimana yang pernah kita bahas, hal-hal yang menghancurkan amal itu diantaranya adalah ria di dalam beramal. Baik, silakan. Dan di antara yang diperintahkan Allah, yang diperintahkan adalah ingat hal-hal yang dijanjikan kepada mereka dari pahala dan dosa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Sad ayat 46, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna sungguh kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia pada kehidupan. Ya, ikhwah Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah sudah menyinari hati manusia, Allah berikan karunia ikhlas di dalam hatinya. Pasti orientasinya akhirat. Ketika orientasinya akhirat, karena hatinya bercahaya, dia berlembut hati kepada manusia, dia peduli kepada manusia. Biasa hati orang yang lembut, hati orang yang Allah sinari dengan hidayah, maka dia sangat peduli kepada sesama manusia, peduli kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Maka dia selalu mengingatkan mereka. Maka di antaranya ya, ketika ada orang selalu mengingatkan kepada akhirat, selalu mengingatkan kepada kematian, bukan orang itu soalim sebenarnya. Karena kata-kata itu sering muncul di tengah-tengah pergaulan kita. Kalau kita mengatakan, ya, ingat mati, ingat akhirat, ingat Allah, ini orang ini soalim. Tidak. Itu sesuatu yang tidak bisa dia tahan ketika Allah sudah mengkaruniakan kepada dia. Dan menunjukkan kepedulian dia kepada sahabat-sahabatnya, kawan-kawan. Bukan cuma soalim. Itu muncul dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang bukan dibuat-buat. Ada kepedulian muncul itu. Karena kita ini kan terlalu segan ya, kan? Segan untuk menasihati orang lain. Kenapa? Keseganan itu dialami hampir semua orang. Tapi ketika Allah sudah memberikan cahaya dalam hatinya, dia tembus batas-batas keseganan itu. Rasa-rasa keengganan, keberatan itu. Maka meluncurlah kata-kata nasihat. Selalu memberikan nasihat, buah-buah nasihat kepada orang lain. Minat kepada Allah. Kalau ada orang yang seperti ini, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang dibuat-buat, bukan tasannu. Ya. Ini bagi orang lain harus juga memahami kondisi dia. Karena dia sudah mendapatkan karunia dari Allah. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa melihat kemaksiatan di hadapannya. Dia tidak bisa melihat kemungkaran di hadapannya. Dia tidak bisa melihat ada orang yang yang menghancurkan masa depan akhirat karena kepedulian dia. Jadi inna akhlasnakum bi khalisatin wa dzikrad.
dia sudah mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang diperintahkan juga adalah mengingat ayat-ayat Allah dan tanda kekuasaan Allah yang menjadi dalil untuk menunjukkan kekuasaan Allah dan tidak ada janji-janjinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Maryam ayat 27, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awala yaqulul insanu anna khalaqnahu qablu wa lam yakun syai'an." Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia berwujud sama sekali. Iya, ini peringatan sekali lagi kepada kita untuk menadasikan atau untuk lebih mengukuhkan apa yang telah dijelaskan oleh ayat-ayat sebelumnya yang kita bahas pada sore yang berbahagia ini. Kita tidak memiliki apa-apa sama sekali. Kita dari tiada. Kita entah di mana. Kita hanya ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah wujudkan kita hadir. Allah pilihkan rahim-rahim untuk melahirkan kita. Lalu kita hadir di muka bumi ini. Dan kita lahir tanpa harta. Sedikit pun tidak ada. Lalu Allah bermurah hati. Allah lembutkan hati orang tua kita. Simpati kepada kita, empati kepada kita, sayang kepada kita. Mereka jaga kita. Kita tidak mampu, tidak tahu apa-apa. Tidak mampu untuk bergerak. Tidak mampu bahkan untuk melangkah, kita tidak bisa. Kita hanya berguling ke kanan dan ke kiri. Hanya itu ya. Lalu Allah karuniakan dalam hati ayah kita, ibu kita, orang sekeliling kita, rasa kasih sayang. Allah berikan itu. Itu adalah nikmat untuk kita. Coba Allah cabut rasa kasih sayang itu dari hati ayah dan ibu kita waktu kita kecil baru lahir. Kita dicampakkan di mana-mana. Apa yang terjadi hari ini? Apakah kita bisa hidup? Apakah kita bisa mendapatkan harta? Apakah kita hari ini bisa punya keluarga? Apakah kita sudah punya ilmu hari ini? Tidak ada sama sekali. Oleh sebab itulah, semua itu karunia Allah. Karunia Allah. Lalu kita hidup tumbuh secara biologis. Kematangan kita semakin meningkat, semakin meningkat. Sampai hari ini, ketika kita sudah bisa berdiri di atas kaki kita, kita sudah memiliki harta, sudah memiliki keluarga, sudah memiliki semua kebutuhan untuk kemaslahatan kita. Lalu kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Zalimkah kita atau berlaku adil? Kita sangat zalim. Oleh sebab itu, jangan pernah melupakan Allah. Zikir itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakinkan kita bahwasanya apapun yang ada pada diri kita, termasuk usia kita hari ini, itu karunia dari Allah. Kita sama sekali tidak memiliki apa-apa. Baik. Dan Allah telah berfirman kepada Musa dalam surah Al-Maidah ayat 5, "Wa dzakkirhum bi ayyatillah." Dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Ini mencakup hari-hari yang bernikmat dan hari-hari yang berbencana, agar dia bisa bersyukur dan mengambil pelajaran. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur." Pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah dan setiap orang bersabar dan banyak bersyukur. Ya, baik. Dengan mengingat nikmat Allah, akan mendorong orang itu bersyukur, dan dengan mengingat musibah akan membuat orang bersabar dalam menegakkan perintah Allah, walaupun sangat benci oleh nafsu dan menjauhi hal yang dilarang. Kalau sangat disukai oleh nafsu, supaya dia tidak ditimpa bencana, bagaimana bencana yang ditimpakan kepada dirinya. Ya, baik. Wahai Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hujah yang sudah dijelaskan, dikutipkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kepada kita tentang eksistensi zikir dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kajian kita ini juga kami ingin membacakan beberapa tulisan dari Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Di antaranya ada 70 faidah ketika seorang berzikir kepada Allah. Dan saya tidak akan membacakan 70 karena waktu kita yang sangat terbatas. Ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Ikhwan yang dirahmati Allah, itu yang pertama adalah yaqulu syaitan.
Tatkala orang berzikir, maka syaitan tidak mau bersemayam di dalam diri. Pada diri manusia ada lammatus syaitan, ada singgasana syaitan. Dan syaitan selalu berupaya membuat kita ghafil, membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu berupaya agar kita hilang kesadaran untuk mengingat Allah. Artinya di sini adalah kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia mendawamkan zikir di dalam hatinya, maka syaitan tidak bisa leluasa dalam lammatus syaitan, dalam singgasananya. Dia tidak bisa mengendalikan kita. Itulah manfaat dari zikir. Wa yanuru wajha wal qalb. Dan dengan zikir itulah hati manusia akan bercahaya. Hati manusia bercahaya, wajahnya juga menunjukkan ketenangan, dan wajazul akan menghilangkan duka cita. Bagi dia, kehidupan ini itu laksana perahu dan ombak. Dia ketika ombak itu naik, maka dia berada naik. Perahu tetap tidak karam. Ketika ombaknya turun ke bawah, maka dia ke bawah. Dan begitulah. Dia mengikuti itu. Dan dia tidak melawan arus. Artinya, dia bisa hidup di dalam berbagai keadaan yang mengitari dia. Cobaan yang menimpa dia. Dia akan selamat ke dermaga itu. Berbeda dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan bersemayam di hati, akan mengalahkan lammatul malaikah. Jadi ada lammatus syaitan, sehingga rasa syaitan di dalam diri kita, ada lammatul malaikah, ada singgasana malaikah. Ketika satu singgasana itu menguasai, maka kalahlah singgasana yang lain. Maka kita tidak lagi melihat nasihat-nasihat dari malaikat, tidak lagi mendengar, tapi justru mendengar syaitan. Untuk membersihkan itu adalah zikir kepada Allah. Kemudian annahu yahmil qalbi wal badan. Nah, ini mungkin para dokter lah bisa menelitinya pada satu aspek. Tapi beliau katakan di sini, menurut pengalaman beliau, ini pengalaman para ulama yang sudah mereka praktekkan, yang sudah mereka wakafkan usia mereka untuk meneliti ini. Apa itu? Bahwasanya zikir itu yahmil qalbi, itu akan menguatkan hati. Wal badan, dan kesehatan badan. Dan menguatkan badan. Zikir itu menyehatkan badan. Coba ya, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ambillah, mungkin coba praktekkan pada diri kita masing-masing. 1 bulan kita habis salat subuh berjamaah misalnya di masjid, kita duduk menunggu syuruk, kita berzikir di situ, baca Al-Qur'an di situ. Baca Al-Qur'an dengan khusyuk, dengan baik, coba kita nikmati. Lakukan 1 bulan. Apa perubahan dari sebelumnya? Kita akan rasakan ya. Akan rasakan sesuatu ketika kita tidak melakukan, hilang kenikmatan. Tapi ketika kita terus melakukan, ada ketenangan. Ketenangan ke tempat kerja, ketenangan ketika kita berjalan, ketenangan itu. Kalau itu kita rutin, itu sesuatu yang tidak bisa dilogikakan memang. Tapi bisa dilalui, bisa diketahui dengan pengalaman seperti itu. Coba bandingkan kalau tidak kita membaca 1 bulan berikut, apa yang terjadi? Terasa gersang, terasa berbeda kayak gitu. Kenapa? Zikir itu, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian annahu yaqsud dzakir al-muhabah wal halawah wan nadhar. Zikir itu membuat apa namanya ya? Hati itu berbahagia. Nadhar, bercahaya. Yurisul mahabbah. Dia akan mendatangkan rasa cinta. Akan mendatangkan rasa. Semakin banyak orang berzikir, semakin dakwah zikirnya, semakin biasa dia hidup dengan zikir itu, ikhwan. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia semakin yurisul mahabbah. Orang ini penuh dengan cinta. Orang ini akan dipenuhi dengan rasa cinta, akan menghilangkan banyak kebencian dalam hatinya. Kecuali kebencian-kebencian yang Allah sendiri membenci hal itu. Maka tidak apa namanya itu ya, tidak dikalahkan oleh hawa nafsu dia. Seperti persaingan dan sebagainya, membuat
lawan-lawan persaingan di dalam jabatan, di dalam kesempatan, di dalam harta dan sebagainya. Dia Allah hilangkan rasa itu. Dia ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir itu yurisul muraqabah. Dia akan menghadirkan, mewariskan muraqabah, merasa dekat dengan Allah. Ini kita mengatakan kita mencintai Allah, kan begitu. Tapi kadang-kadang itu hanya sebagai ucapan saja, kita tidak bisa menikmati, mencintai Allah. Tidak bisa kita rasakan manisnya halawatul iman. Itu pengalaman-pengalaman, kan begitu. Ya. Tapi kita katakan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita cinta kepada Allah. Tapi cobalah dengan berzikir. Baru kita katakan yang dulu sebenarnya saya belum sampai pada halawatul iman. Tapi tatkala kita berzikir, mendawamkan zikir itu, kita merasakan halawah itu. Manisnya berzikir itu, manisnya mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah kekasih. Orang tidak akan mau jauh-jauh dari kekasih. Baik, ikhwahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, yurisul zikrullah azza wa jalla. Zikir itu akan mewariskan zikir. Nah, ini yang menarik. Ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan mewariskan zikir berikutnya. Dia seperti syajaratul mauzi, seperti pohon pisang, ditanam satu, akan tumbuh tunas-tunas pisang, pohon-pohon pisang berikutnya. Maka setelah zikir istighfar, ya kan kita zikir la ilaha illallah, akan melahirkan zikir-zikir berikutnya. Kemudian yurisu hayatul qalbi, menghidupkan hati. Dengan zikir itu hati kita hidup, tidak mati. Hati kita dinamis. Dan Allah akan memberikan kepada kita sesuatu yang tak diberikan kepada orang lain. Ilmu. Allah berikan kepada kita. Kemudian jadi ikhwah, dan zikir itu tentu saja menghapuskan dosa-dosa kita. Ketika dosa dihapuskan, maka hati kita bercahaya. Karena yang membuat hati ini hitam, pekat, tidak bisa menerima hidayah, gersang dan sebagainya, itu kan karena dosa. Ketika berzikir, dosa itu berguguran. Maka dia kembali bersinar dan bercahaya. Dan zikir itu linuzulir rahmah was sakinah, akan mendatangkan kasih sayang dan ketenangan batin, ketenangan jiwa seseorang. Dan zikir itu akan mengalihkan manusia dari kesibukan lisannya untuk membuat ghibah, untuk untuk dusta, untuk perbuatan keji. Kan tak akan mungkin dia sedang berzikir, sudah 100 kali dia berzikir, astagfirullah, tiba-tiba ada sesuatu yang stimulan kepada dia untuk yang membuat dia seharusnya emosi kan. Tak akan mungkin meluncur kata-kata kotor dari mulut. Paling dia hanya bisa mengekspresikan kemarahan, tapi tidak keluar kata-kata buruk. Zikir itu bisa memproteksi lisan kita. Dan banyak sekali ya. Kalau antum tertarik untuk membaca ini, untuk mengetahui hal ini, bisa dibaca di dalam kitab beliau, Ibnu Qayyim al-Jauzi, Al-Wabil As-Sayyib. Jadi Al-Wabil As-Sayyib itu menjelaskan sampai 70 manfaat zikir bagi seorang hamba Allah. Tapi pada intinya adalah, ketika seseorang membasahi lisannya dengan zikir, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan cahaya kepada diri, pada hati. Cahaya itu adalah sebuah hidayah yang Allah karuniakan, dan dia bisa menerima kebenaran, dia bisa menyampaikan kebenaran, dan dia bisa mengamalkan kebenaran. Allah taala alam bisawab. Dan tema kita sudah habis ya dokter ya. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan silakan Bapak dan Ibu para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang hadir di masjid ini. Iya, ini ada sudah pertanyaan, Ustaz Afwan. Kadang saat di kamar mandi, saat perut sangat sakit sekali, kadang mau berzikir minta tolong pada Allah dalam menahan sakit perut. Bagaimana Ustaz? Iya, kita tidak boleh zikir lisan, tapi dalam hati kita saja. Minta tolong kepada Allah, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh diucapkan, tidak boleh membawa tulisan-tulisan untuk dibaca, tidak boleh, tapi cukup dengan batin kita, dengan hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong kepada Allah. Dan Allah Maha mengetahui.
apapun yang ada di dalam batin. Baik. Baik, jika ada audiens di masjid atau yang hidup dan ingin bertanya, silakan. Dari Umahat yang akhwat di belakang, ada yang bertanya? Baik, sebenarnya tidak ada. Dan di Zoom juga ada audiens Zoom yang ingin bertanya, silakan. Ya, nampaknya kita semua ingin mengamalkan kajian ini, mungkin semua semangat ya, mudah-mudahan ya, karena ini sesuatu yang penting bagi kita semua. Tidak, ini bukan hanya untuk kita pelajari, tentu saja ini untuk kita amalkan. Dan ketika kita mengamalkannya, barulah kita mendapat samarah, mendapat buah. Karena ini bukan pada ranah logika kita, tapi ini adalah pada ranah imaniyah kita. Dan kita manusia bukan hanya tercipta dari unsur biologis, unsur materi, tapi juga unsur yang spiritual. Dan zikir ini adalah makanan spiritualitas kita. Dan kita sesungguhnya adalah makhluk yang sangat unik dalam hal ini, tapi kita bisa buktikan samarahnya itu. Mari kita amalkan bersama-sama, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk mengamalkan zikir-zikir maksurat, zikir-zikir yang disunahkan kepada kita. Ada yang berhubungan dengan waktu, ada yang berhubungan dengan keadaan. Ya. Jadi ada zikir-zikir tentang waktu, kapan kita baca, kan begitu, zikir pagi, zikir petang. Ada dengan keadaan, ketika kita melakukan aktivitas, atau dengan sesuatu yang datang kepada kita, seperti dapat musibah, dapat nikmat, keadaannya itu ada zikir-zikir. Selain daripada itu, maka kita berzikirlah banyak-banyak pada Allah seperti istighfar, seperti hauqalah, la haula wala quwata illa billah, seperti tahlil, la ilaha illallah, perbanyak, dan begitu. Kemudian jangan lupa sholawat. Sholawat sangat penting sekali kita memperbanyaknya, karena ketika kita sekali bersolawat, Allah 10 kali bersolawat kepada kita. Dan solawat Allah itu adalah rahmat dan keampunan. Maka perbanyaklah solawat, tidak saja hari Jumat, tapi hari-hari kapanpun banyaklah bersolawat kepada Nabi kita, Muhammad SAW. Demikian saja, semoga Allah memudahkan kita semua, ya, menjadikan kita orang-orang yang mendapat karunia untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf atas semua kekurangan yang ada. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.